Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3376 Putri Kecil Dipermalukan. Karena Tuan Murong telah mengkonfirmasi identitasnya, tidak ada apa-apa untuk bawahannya. Saya akan pergi sekarang. Setelah utusan kerinduan memberi hormat kepada Guru Murong, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok kupu-kupu air musim gugur. Setelah mentor Murong, Qiu Sui pergi. Guru Murong ini bertubuh tinggi, berkulit putih dan cantik, namun alisnya penuh semangat kepahlawanan. Matanya berbinar-binar dengan cahaya dingin, bibirnya tidak terbuka dan senyumannya seperti gunung es yang menahan orang yang jaraknya ribuan mil. Ia juga seperti seorang jenderal wanita yang terlalu ketat untuk dipandang secara langsung. Nama saya Murong Bing. Sampai Anda menerobos alam kelahiran dan kematian, saya akan mengajari Anda berlatih. Saya akan membuatkan rencana kultivasi untuk Anda, dan Anda harus mengikuti rencana saya. Murong Bing berkata dengan dingin, saya baru saja melihat evaluasi Anda di piring giok penguasa halaman. Anda adalah salah satu alam terpenting Dewa Yang. Anda baru saja menerobosnya belum lama ini. Dia adalah putri bungsu yang paling disayangi Tie Jianhou. Dia dimanjakan oleh orang tuanya dan memiliki sifat yang buruk. Dia terbiasa membuat kerusakan di ibu kota kekaisaran. Tapi jangan lakukan itu di Istana Naga. Murid kerinduan yang kuterima, kamu bukanlah orang paling terhormat yang dilahirkan, atau yang paling biasa-biasa saja. Semuanya mulai dari pangeran kerajaan suci hingga keturunan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, setelanmu tidak cocok untukku, mengerti? Nada dingin Murong Bing penuh dengan martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang membuat Sui Qiudi terkejut. Dia hanya mengangguk dan tidak berani membantah. Bagus sekali. Ayo mulai berlatih sekarang. Pelajaran pertama, biarkan saya melihat keterampilan dan dasar seni bela diri Anda. Kata Murong Bing dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, Murong Bing berkata kepada Lin Bai dan penjaga lainnya, pergilah keluar arena seni bela diri, kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Lin Bai dan yang lainnya saling memandang dan tidak berani pergi dengan mudah. Hanya Lin Bai, setelah upacara tinju, berbalik dan keluar arena. Sui Qiudi menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Dia sangat lega karena Murong Bing melepaskannya. Dia tidak kabur sama sekali. Dia diam-diam menegurnya, anjing ini, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Melihat Lin Bai pergi, penjaga lainnya juga berbalik dan pergi. Duan Long memanggil Sui Qiudi, putri kecil, kami akan menunggumu di luar arena seni bela diri. Jika kamu punya perintah, silakan hubungi kami. Dengan baik. Kupu-kupu musim gugur air, Muleng mengangguk, dengan cerdik berdiri di depan es Murong. Setelah penjaga itu pergi, Murong Bing berseru, Lucien, kemarilah. Ayo, Tuan Murong. Ini Sui Qiudi. Saya baru di sini. Datang dan berdiskusi dengannya. Cobalah keahliannya. Hati-hati. Dia adalah putri bungsu yang paling disayangi Tie Jianhou. Setelah itu, Murong Bing berjalan ke dinding sambil tersenyum, bergandengan tangan, dan menatap Sui Qiudi dan Lucien. Lin Bai dan sekelompok seniman bela diri juga berdiri di pintu masuk arena, tersenyum pada Sui Qiudi dan Lucien. Ternyata itu adalah putri kecil dari rumah Markis Tiejian. Namaku Lucien. Ayahku adalah seorang pejabat kecil, dan menurutku dia tidak bisa menarik perhatian sang Markis. Namun, sejak dia keluar dari Markis dari Tiejian, anak-anaknya pasti berbeda dari orang biasa. Tolong tunjukkan belas kasihan padaku saat kita bertarung nanti. Lucien berkata pada kupu-kupu air musim gugur. Lakukan. Sui Qiudi menatap Lucien. Di mana dia bisa melakukannya? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia dikelilingi oleh penjaga yang dipilih dengan cermat oleh Markis Pedang Besi. Kalaupun dia keluar untuk menimbulkan masalah, itu juga dilakukan langsung oleh penjaga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kupu-kupu Sui Qiu begitu besar sehingga dia tidak pernah berkelahi dengan manusia. Lucien mengucapkan sepatah kata, dia mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya dan menikam kupu-kupu musim gugur air dengan keras. Takut, Sui Qiudi buru-buru mundur. Salah satu dari mereka terhuyung dan jatuh ke tanah.
Melihat Lusin dengan ngeri, Sui Qiudi berteriak, "Tidak, aku tidak mau membantu, tolong." Lusin terkejut, dan dengan cepat menutup pedangnya, dan bilahnya berhenti di depan kupu-kupu Sui Qiu dan menatap ke arah Murong Bing. Murong Bing juga memandangi kupu-kupu Sui Qiu seperti mata orang bodoh, penuh rasa tidak percaya. "Penjaga, penjaga." Kupu-kupu musim gugur air berteriak dengan tergesa-gesa. "Putri kecil memanggil kita, ikuti aku." Ketika Duan Panjang mendengar hal itu di luar arena seni bela diri, dia segera bergegas keluar dan membawa orang-orang lainnya menemui putri kecil. Dia mengeluarkan senjatanya dan menatap Lusin dengan dingin. Hanya Lin Bai dan Lu Yin yang tidak terburu-buru sekaligus, tetapi berjalan perlahan. Sepanjang jalan, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, "Naga ini. Yah, bukankah itu cukup memalukan?" Setelah teriakan putri kecil kupu-kupu Sui Qiu keluar, segera menarik perhatian semua seniman bela diri di arena seni bela diri dan mengepung mereka satu demi satu. Lu Xian berdiri di sana dengan wajah polos dan menatap ke arah Murong Bing. Ekspresinya hanya sedih. "Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Putri?" Duan Long melindungi kupu-kupu musim gugur air dan bertanya. Kupu-kupu musim gugur air berlinang air mata, wajahnya garang menatap Lusin, dan berkata dengan suara dingin, "Bunuh dia karena aku." "Ya, Duan Lama harusnya segera keluar untuk bergegas." Lin Bai terdiam. Dia melirik kupu-kupu Duan Panjang dan Sui Qiu, dan memarahi orang bodoh itu di dalam hatinya. Apa dia benar-benar mengira tempat ini berada di dalam ibu kota kekaisaran? "Kamu terlalu sombong untuk menjadi sombong." Lin Bai tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri diam di satu sisi, dan Lu Yin jelas bukan orang bodoh dan tidak bergerak. Duan Long adalah budidaya 7 kali lipat di alam kekaisaran. Satu gerakan membuat Lusin mundur dengan tergesa-gesa. Namun, Lucien masih menggunakan teknik pedangnya untuk melawan. "Mati untukku." Duan Lama meraung marah, dan memotong pedangnya untuk memotong langit. Dalam sekejap, saat pisau Duan Long hendak membunuh Lusin, kekuatan teror menghantam naga tengah, yang langsung menerbangkan Duan Long. Dia terjatuh ratusan meter jauhnya dan meludahkan darah di mulutnya. Lin Bai melihat Duan Lama terbang keluar. Matanya bergerak sedikit dan menatap Murong Bing. Orang yang baru saja bergerak adalah Murong Bing. Ini konyol. Markis Tiejian telah menjadi prajurit terkenal sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak menyangka putrinya begitu tidak berguna sehingga kamu bisa bertarung dengan Lusin. Aku tidak menyangka kamu akan mengalahkannya. Aku tidak berharap kamu memiliki pamor pedang besi Markis, tapi setidaknya kamu harus memiliki kemampuan bertarung. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Putri Pangeran Tiejian Ho kelas 1 adalah seorang sampah yang tidak tahu cara bertarung. Murong Bing sambil tertawa memandangi kupu-kupu Sui Qiu. Kupu-kupu musim gugur air terkejut dan memandangi es yang dingin. Sementara itu, para ahli bela diri di sekitar saat itu memahaminya, dan langsung bergumam, "Oh, ternyata dia adalah Sui Qiudi, putri bungsu dari Markis Tiejian. Dia sudah sangat terkenal sejak lama. Konon dia adalah penyihir jahat murni. Hari ini, dia layak atas reputasinya. Aku tidak percaya Markis Pedang Besi adalah seorang pahlawan. Sungguh pengecut memiliki seorang putri." Wajah ayahnya telah dipermalukan sepenuhnya olehnya hari ini. Memalukan bagi rumah pedang besi Markis. Meskipun suara-suara di sekitar pelan-pelan, masih banyak suara yang masuk ke telinga kupu-kupu musim gugur air. Kupu-kupu musim gugur air sangat sedih, berbalik menangis, berlari ke lapangan seni bela diri. Para penjaga bergegas mengejar kupu-kupu Sui Qiu. Lu Yin berjalan di samping Lin Bai dan berkata sambil tersenyum rendah, "Sepertinya kita akan segera bisa kembali ke rumah Markis." "Yah, kenapa?" Lin Bai bertanya. "Lihatlah putri kecil sekarang. Setelah dipermalukan hari ini, aku yakin aku akan pulang sambil berteriak, jadi kita akan kembali untuk menyerahkannya kepada Tuhan." Lu Yin berkata sambil tersenyum. Wajah Lin Bai membeku. Putri kecil itu manja dan tidak pernah dianiaya. Sekarang dia telah dipermalukan, dia pasti memutuskan untuk pergi.
Tetapi jika putri kecil meninggalkan Longting, bukankah Lin Bai dan yang lainnya juga ingin pergi? Memikirkan hal ini, mata Lin Bai menjadi gelap dan akhirnya memasuki pengadilan naga. Lin Bai tidak ingin pergi begitu saja. Bab 3377 Duan Panjang. Ketika Lin Bai dan Lu Yin kembali ke Xiangshan, mereka mendengar tangisan putri kecil dari aula utama, dan beberapa gadis bergegas menghibur mereka. 10 penjaga berdiri di luar aula, menunggu dengan tenang. Di antara mereka, Duan Long tampak sangat cemas, seperti semut di panci panas. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke aula utama. Aku tidak ingin tinggal di sini, aku ingin kembali, aku ingin pulang, aku ingin pulang. Di aula utama, hati sang putri kecil menangis terseduh-seduh, akhirnya muncullah keinginan yang ia rindukan. Yang paling ada di hatinya adalah pulang dan kembali ke rumah pedang besi markis yang dilindungi oleh orang tuanya. Saudara Lin, apa yang saya katakan? Seperti yang saya katakan, kita dapat segera kembali ke raja. Lu Yin mendengar suara itu dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum, tetapi dia tidak menanggapi. Sebaliknya, matanya muram. Jika kepala Xiao Jun meninggalkan Longting, dia akan kembali dengan tim pengawalnya. Kepala daerah kecil akan kembali dan mengaturnya segera. Setelah mendengar suara aula utama, Duan Long segera memanggil Lin Bai, Lu Yin dan beberapa penjaga lainnya. Lin Bai dan Lu Yin tampak tenang, sedangkan penjaga lainnya saling memandang tetapi tidak bergerak. Apa? Apakah kamu tidak mendengarku? Duan Lama meraung marah. Penjaga lainnya tetap acuh tak acuh. Kamu pergi dan atur. Akhirnya, wajah naga putih itu muncul di wajah penjaga putih itu. Jika kamu ingin pergi, Lin Bai berkata tanpa ekspresi, bagaimana bisa aku menjadi satu-satunya yang bisa mengambil keputusan? Bahkan jika kamu ingin keluar dari Longting, kamu harus meminta sang putri untuk memberitahunya. Aku tidak tahu. Bukankah kamu bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Duan Long menggerogoti giginya dan menatap Lin Bai dengan tajam. Saudara Lin benar. Bahkan jika kamu ingin berhenti sekolah, kamu tidak membutuhkan kami. Jangan khawatir. Saya sudah memberitahu sang putri untuk datang ke sini. Lu Yin berkata dengan lemah, Duan Long, jangan khawatir tentang hal itu secara membabi buta. Kami adalah penjaga, hanya bertanggung jawab atas keselamatan putri kecil. Selama dia baik-baik saja, kami tidak bisa membuat keputusan lain untuknya. Karena kamu mengatakan bahwa kami di sini untuk melindungi keselamatan putri kecil, mengapa kamu dan Lin Bai hanya berdiam diri sementara putri kecil memanggil bantu sekarang? Duan Long menatap Lu Yin dengan dingin, dengan amarah di matanya. Sulit bagiku untuk berbicara dengan orang idiot sepertimu, saudara Lin, kamu bisa memberitahunya. Lu Yin menatap Duan Long tanpa marah, dia hanya menoleh dan tidak mau memperhatikan Duan Long. Lin Bai menyeringai pahit. Lu Yin membawakan bola itu kepadanya dan berkata sambil tersenyum, tempat apa itu? Itu halaman debu Istana Naga. Siapa pria yang berdiri di depan putri kecil? Itu adalah guru yang dipilih oleh Chen Yuan untuk si kecil putri. Apakah menurutmu di halaman debu, di depan mentornya, putri kecil akan terluka? Jika itu kamu ceroboh. Jika bukan karena bantuan tutor untuk menghentikannya, kamu akan menyakiti Lu Xin dengan pisau, dan hidupmu akan sulit dilindungi. Bagaimana jika gurunya melakukan kesalahan dan melukai putri kecil itu? Duan Long tidak mau mengaum. Bodoh. Apa menurutmu seorang pejuang yang bisa menjadi guru dan guru yang bisa mengajar anak-anak keluarga kerajaan-kerajaan suci akan melakukan kesalahan? Jika dia melakukan kesalahan kecil, dia akan dibunuh oleh orang suci tanah. Lin Bai berkata dengan tidak sabar, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berkultivasi ketujuh besar dengan kecerdasan Anda. Yu Duan sudah lama mendengar sarkasme Lin Bai, tetapi dia merasa bahwa Lin Bai masuk akal, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Setelah setengah hening, dia memandang Lu Yin dan Duan Long dan berkata, bahkan jika ada waktu lain, saya akan melakukan hal yang sama. Saya adalah anggota pasukan pedang besi. Saya diperintahkan untuk melindungi putri kecil. Bisa mati, tapi putri kecil tidak bisa mati.
Aku tidak bisa bertaruh pada orang lain, aku hanya bisa percaya pada diriku sendiri. Duan Long mendengus dingin, tidak dengan kata-kata. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, apakah kalian semua seperti itu? Orang tak berotak dalam pasukan pedang besi. Haha, saudara Lin, ada banyak prajurit dalam pasukan. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas dan melakukan urusan mereka sendiri. Ada yang secara khusus memimpin tentara berperang, ada yang memata-matai intelijen, dan ada pula yang memberi nasihat. Menurut posisi mereka, temperamen mereka secara alami akan berbeda. Lu Yin terkekeh, Duan Long adalah seorang jenderal muda di pasukan pedang besi. Dia secara khusus dikirim untuk berperang dan menyerang di depannya. Dan kamu? Lin Bai bertanya, apa posisimu di pasukan pedang besi? Lu Yin mengangkat senyum misterius dan berkata, di resimen ke-9 dari pasukan pedang besi, komandan batalion. Oh, ternyata kamu sedang mencari informasi. Pantas saja kamu begitu familiar dengan Longting saat pertama kali datang ke Longting. Lin Bai terkekeh. Aku ingin tahu di mana aku akan menang. Lu Yin berkata dengan tenang. Ketika Lin Bai dan Lu Yin berdiri mengobrol bersama, Duan penjaga panjang dan lainnya mengepalkan tangan satu demi satu dan memanggil seorang wanita yang berjalan cepat di depannya, lihat sang putri. Ketika Lin Bai dan Lu Yin melihatnya, mereka juga membungkuk sedikit. Putri Agung Sui Yunmeng mengabaikan kerumunan dan berjalan ke aula utama tanpa ekspresi. Segera, beberapa pelayannya mundur satu demi satu, dan segera mendengar suara Sui Yunmeng menghibur kupu-kupu Suikyu dari aula utama. Setelah Sui Yunmeng datang, Lin Bai dan Lu Yin tidak mengobrol, karena keduanya tahu bahwa putri besar tidak ada. Semudah dibodohi seperti putri kecil. Berdiri di depan aula utama, mata Lin Bai berangsur-angsur kusam, memikirkan rencana selanjutnya di dalam hatinya. Lu Yin, aku ingin bertanya padamu. Lin Bai terdiam lama dan bertanya. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan menanyakannya nanti. Jika sang putri melihat kita mengobrol, kita semua harus berkembang. Lu Yin melihat ke depan dengan mata terfokus dan berbisik. Hanya satu pertanyaan, segera. Kata Lin Bai. Kalau begitu beritahu aku. Kata Lu Yin. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami penjaga, adakah cara untuk meminta gelar penjaga dan menjadi murid sejati Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix? Sua. Setelah mendengar pertanyaan Lin Bai, mata Lu Yin tiba-tiba menjadi tajam. Setelah setengah dering terdiam, dia berkata, ya. Apa yang bisa saya lakukan? Lin Bai bertanya dengan penuh semangat. Jangan bicara, sang putri sedang keluar. Lu Yin berkata dengan tergesa-gesa saat ini. Lin Bai Yu Guang melihat sang putri keluar dari aula utama dengan wajah dingin. Dia berkata kepada para penjaga, lindungi putri kecil dengan baik. Para penjaga menjawab. Segera, sang putri berbalik dari Xiangshan. Tetapi setelah putri yang sombong itu pergi, tekanan semacam itu juga ikut menyertainya. Lin Bai dan Lu Yin jauh lebih santai. Lin Bai menarik Lu Yin ke satu sisi dan melihat Lu Yin dengan serius. Lu Yin berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa tidak mudah bagi Anda untuk datang ke Longting. Apakah Anda ingin menjadi murid Longting yang sesungguhnya? Bab 3378 3 syarat. Apakah kamu ingin menjadi murid Longting yang sebenarnya? Lu Yin berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa saya lakukan? Lin Bai bertanya. Lu Yin terkekeh dan menoleh untuk melihat dunia di luar Xiangshan. Matanya dalam dan mulutnya tersenyum, katakan, apa kentunganku? Apa yang bisa kudapat? Apa yang kamu inginkan? Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Wajah Lin Bai hilang. Lu Yin tiba-tiba tertawa dan berkata. Kepada Lin Bai, haha, aku akan mengolok-olokmu. Lupakan. Aku akan memberitahumu. Lin Bai sangat gembira dan menatap Lu Yin dengan heran. Sebagai penjaga, jika kamu ingin menjadi murid Istana Naga, kamu harus memenuhi 3 syarat. Lu Yin berkata dengan lemah, kupu-kupu musim gugur air menyerang selama setengah jam, dan akhirnya tubuhnya kelelahan. Kemudian dia duduk di tanah, terengah-engah. Tidak ada kekuatan.
Lin Bai terkekeh. Tunggu. Saat bibiku memulihkan kekuatan spiritualnya, aku akan menghajarmu hingga menjadi kepala babi. Kupu-kupu musim gugur air berkata dengan marah. Lupakan saja, dengan seranganmu, meskipun kamu menyerang tahun depan, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Kupu-kupu Suikyu mendengar sarkasme dan ejekan Lin Bai, dan ekspresi marahnya berubah menjadi keluhan. Mata besarnya yang indah melayang dalam kabut air, dan air matanya membasahi wajahnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Aku tidak berguna, aku tidak berguna. Bahkan jika aku kehilangan mukaku, aku telah kehilangan wajah ayahku. Sekarang kupu-kupu Suikyu duduk di tanah dan meratap, menimbulkan keluhan dan penyesalan di dalam hatinya. Melihat kupu-kupu Suikyu menangis di hadapannya, Lin Bai berkata tanpa daya, apakah kamu ingin belajar bertarung? Ini bukan soal siang dan malam. Tidak peduli apakah Anda seorang pedang besi markis, saudara perempuan Anda, atau guru Anda, mereka tidak dilahirkan untuk bertarung satu sama lain. Kemampuan mereka juga akan disesuaikan lusa. Kehidupan militer ayahmu, melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, untuk mendapatkan prestise seperti itu. Adikmu telah menjadi tentara selama bertahun-tahun untuk berlatih dan berlatih di pengadilan naga. Tentu saja, dia jauh lebih baik darimu. Jadi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Semuanya sulit pada awalnya. Bai Lin terkekeh. Aku tidak membutuhkanmu untuk menghiburku. Kata kupu-kupu musim gugur air dengan keras kepala. Lin Bai berdiri di samping dalam diam, tersenyum, tetapi tidak berbicara. Kamu tidak akan pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kupu-kupu air musim gugur meraung. Aku pengawalmu. Dalam keadaan Anda saat ini, saya khawatir Anda akan bunuh diri dengan melompat dari tebing. Tentu saja, saya akan melihat Anda di sini. Kalau tidak, jika kamu mati, penguasa pedang besi juga akan memberiku kematian. Lin Bai berkata dengan mulut keriting. Aku tidak akan bunuh diri dengan melompat dari tebing. Tak satu pun putra dan putriku di rumah pedang besi markis akan bunuh diri dalam penghinaan seperti itu. Kata Suikyu sambil menggigit giginya, dia terdiam untuk waktu yang lama dan bertanya dengan lemah, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dipermalukan di arena seni bela diri hari ini? Lin Bai Lue berpikir dan berkata, saya akan berlatih keras. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan mengalahkan semua orang yang menertawakan saya hari ini, menginjak tubuh mereka dan berkata kepada semua seniman bela diri di rumah debu, lihat, akulah orang terakhir yang menertawakan. Kupu-kupu Suikyu mendengar kata-kata Lin Bai, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Bab 3379 keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Lihat, akulah orang terakhir yang ditertawakan. Ketika kupu-kupu Suikyu mendengar kata-kata Lin Bai, matanya tiba-tiba menajam, dan dia tampak aneh. Dia menyapu rasa kehilangan di wajahnya dan melompat dari tanah dan dengan tegas berkata, saya mengerti. Selesai berkata, kupu-kupu musim gugur air berbalik meninggalkan tebing. Lin Bai berpikir bahwa setelah kupu-kupu musim gugur air pergi, dia bisa berdiri di atas tebing dan memandangi langit dan bumi yang merindukan dari kejauhan. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan kembali untuk beristirahat. Aku akan pergi ke rumah debu untuk berlatih besok. Jangan menyeretku kembali, atau kakimu akan patah. Melihat Lin Bai tidak melakukannya pergi, kupu-kupu Suikyu segera berkata dengan tidak senang, segera setelah itu, bibiku akan memberitahu orang-orang di halaman debu betapa kuatnya putri markis pedang besi. Mendengar suara itu, Lin Bai kembali menatap punggung kupu-kupu Suikyu dengan terkejut. Dan tersenyum di sudut mulutnya. Apakah kamu suka mendengarkan orang seperti itu? Lin Bai dan seterusnya setelah kupu-kupu musim gugur air berjalan jauh, tersenyum tipis. Tidak, tidak. Aku tidak bisa tidur. Aku baru saja keluar untuk melihat-lihat, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Lu Yin, yang keluar dari kegelapan, berkata sambil tersenyum, saya harus mengatakan, apa yang Anda lakukan tadi benar-benar bermaksud baik.
Anda boleh mengikuti putri kecil untuk datang ke sini. Anda mungkin mengatakan bahwa Anda sedang berjalan di sini. Anda mungkin membuat marah putri kecil, dan kemudian Anda akan menunjukkan masa depan putri kecil. Berdiri. Di tebing, Lin Bai terdiam lama dan berkata, karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Saya datang ke Longting untuk menjadi murid Longting. Saya mengerti. Lu Yin mengangguk sambil tersenyum, tidak terkejut sama sekali. Kamu tampak tenang. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Apakah ada yang aneh dengan ini? Bagaimanapun, Anda bukan satu-satunya yang ingin menjadi murid Paviliun Naga. Sekarang hampir semua penjaga di paviliun ingin menjadi murid paviliun seperti Anda. Lu Yin berkata sambil tersenyum, tetapi 3 syarat untuk menjadi murid Istana Naga mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Berapa banyak pendamping yang telah direkomendasikan oleh para master dan tutor sejak zaman kuno, dan bagaimana caranya banyak orang yang akhirnya lulus ujian. Mata Lin Bai berbinar dan menatap Lu Yin. Dia merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam kata-katanya. Kerinduan memiliki martabat dan kebanggaan kerinduan. Dia tidak akan pernah mengizinkan orang yang lahir dalam beberapa tahun terakhir untuk memasuki tanah suci ini. Lu Yin berkata penuh arti. Maksudmu bahkan jika saya mendapat surat rekomendasi dari putri kecil dan gurunya, Longting sengaja membuat masalah untukku dan menolakku untuk lulus ujian, kan? Lin Bai bertanya. Jika kekuatan naga terlalu rendah, maka masih terlalu dini untuk menilai kekuatannya sendiri. Begitu. Lu Yin berkata sambil tersenyum. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun sulit, saya ingin mencobanya. Lu Yin mengangguk sedikit, meregangkan pinggangnya dan berkata, ini belum pagi, kembalilah dan istirahat. Setelah Lu Yin pergi, Lin Bai berbalik dan melihat melalui pemandangan luas tebing untuk melihat istana-istana yang terang benderang ribuan mil jauhnya. Pagi selanjutnya, Lin Bai dan beberapa penjaga baru saja bangun dan melihat mimpi awan air datang ke Xiangshan. Tepat pada saat ini, Sui Qiudi keluar dari istana, dan Su Yunmeng berkata sambil tersenyum, ini adalah dropout yang harus kamu tangani. Aku akan menangani sisanya untukmu. Sekarang kamu hanya perlu mengirimkan surat ini ke tutor Murongbing, dan dia akan mengatur seseorang untuk mengirimmu pergi dari Longting. Sui Qiudi mengambil surat itu sambil tersenyum, tapi tidak membacanya. Sebaliknya, dia memecahnya menjadi beberapa bagian dan berkata sambil tersenyum, Kak, aku memutuskan untuk tetap di sini. Saya ingin mendominasi rumah debu. Mulut kupu-kupu air musim gugur menyapu jejak senyum seperti setan. Su Yun memimpikannya sebuah kejutan besar yang mengejutkan ketika saudara perempuannya berubah menjadi seks. Jika adikku tidak ada pekerjaan, kamu bisa tinggal di Xiangshan untuk minum teh sebelum pergi. Aku tidak akan menemanimu. Aku akan pergi ke rumah debu untuk berlatih. Dengan itu, Sui Qiudi berjalan menuruni Gunung Xiangshan, naik kereta, dan pergi ke tempat pembuangan debu di bawah perlindungan para penjaga. Mimpi awan air sampai kupu-kupu musim gugur air pergi, belum kembali kepada Tuhan, tertegun berdiri di Bukit Wangi, berbisik, ini adikku. Ketika Xiang Ce tiba di Chenyuan, Sui Qiudi, mengenakan setelan kuat, melompat keluar dan menemukan Murongbing, yang sedang menginstruksikan latihan Lusin di arena seni bela diri. Melihat Sui Qiudi datang, Lucien terlihat cemas. Bagaimanapun, urusan keluarganya sangat berbeda dengan urusan Sui Qiudi. Ayah Lucien hanyalah seorang pejabat biasa, sedangkan ayah Sui Qiudi adalah seorang pangeran kelas 1. Lucien mengetahui dengan jelas bahwa kupu-kupu Sui Qiu sama sekali tidak layak. Lucien mengira kupu-kupu musim gugur air ingin membalas dendam, dan tanpa sadar memandang ke arah Murongbing. Murongbing tersenyum, melindungi Lucien di belakangnya dan memandangi kupu-kupu Sui Qiu. Kupu-kupu Sui Qiu berjalan ke arah Murongbing, terlihat serius, membungkuk dan berkata, Tuan Murong, saya datang untuk berlatih. Melihat kedatangan kupu-kupu Sui Qiu, banyak seniman bela diri di arena seni bela diri yang mengarahkan pandangan mereka pada kupu-kupu Sui Qiu, dan bahkan banyak ejekan dan sarkasme terdengar, oh, bukankah itu putri kecil dari pedang besi Markis? Bukankah itu?
Tidak cukup kehilangan muka kemarin. Apakah hari ini lagi? Meskipun kupu-kupu Suikyu mendengar tawa itu, dia tidak memperhatikannya. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan bersumpah akan membuat mereka menyesal. Murong Bing melihat niat membunuh di mata Suikyudi. Dia berkata dalam hatinya bahwa dia masih seorang pria dari pedang besi markis. Meskipun dia lemah dan tidak pandai bertarung, kekuatan militer dan niat membunuh dalam darahnya tidak terkubur. Bagus. Murong menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu harus berlatih dengan Lucien terlebih dahulu, dan mengasah kemampuan bertarungmu. Saya akan merencanakan rencana latihan selanjutnya untukmu besok. Lucien mendengarnya, berteriak, dan dengan cepat menarik ujung mantel Murong Bing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas sekali bahwa Lucien tidak mau berlatih dengan Suikyudi. Lucien, kamu adalah target pertamaku yang harus kukalahkan. Ayo, tapi jangan pegang tanganmu. Kupu-kupu Suikyu tampak seperti harimau kecil yang gila. Dia menatap Lucien dengan tajam, jangan khawatir, selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji tidak ada seorang pun di rumah pedang besi markis yang akan menyusahkanmu dan keluargamu. Lucien memandangi kupu-kupu Suikyu dengan mata terbelalak. Kupu-kupu musim gugur air hari ini terasa berbeda dari kemarin. Karena putri kecil Tiejian Markis telah berjanji, Lucien, jangan takut, pergi. Kata Murong Bing sambil tersenyum. Lucien ragu-ragu untuk keluar dan berkata dengan lemah, baiklah. Kalau begitu aku menyinggung perasaanmu, putri kecil. Ayo. Putri kecil siap bertarung. Berdiri di tengah penjaga di luar arena, Duan Long berkata sambil tersenyum bahagia, lihatlah postur putri kecil. Jika kamu melihat sikap Markis, kamu benar-benar memiliki sikap Markis saat itu. Ya. Beberapa penjaga lainnya juga tersenyum senang. Pada saat berikutnya, Lucien menikam pedangnya dan dengan mudah membalikkan serangan utama Xiao Jun ke tanah. Ini bukan gaya Markis kita pada masa itu. Lu Yin berkata sambil tersenyum pahit. Namun tak lama kemudian, putri kecil Suikyudi bangkit dari tanah dan menatap Lucien dengan mata serigala. Saya dirobohkan lagi dan bangkit lagi dan lagi. Putri kecil yang sinis dan terbiasa nakal, saat ini merasa seperti kupu-kupu yang menerobos kepompongnya. Bab 3383 Keterampilan. Putri kecil Suikyudi melawan Lucien di arena seni bela diri. Dia dirobohkan dan berdiri lagi dan lagi. Kekeras kepalaannya membuat sekujur tubuhnya menjadi hitam dan biru, sehingga membuat para praktisi di arena pencak silat ternganga. Apa yang akan kamu lakukan? Sangat putus asa. Bukankah kita datang ke sini untuk berlatih hanya untuk membodohi keluarga kita? Di sebelah barat, kupu-kupu musim gugur air telah dijatuhkan ke tanah oleh Lucien berkali-kali, menyebabkan wajahnya menjadi hitam dan biru. Murong Bing akhirnya berseru, oke, ini belum terlalu dini. Mari berlatih di sini hari ini. Ada toko obat ajaib di sebelah arena seni bela diri. Anda bisa pergi dan membeli pil penyembuhan. Setelah kamu mengambilnya kembali, kamu akan sembuh besok. Baiklah, terima kasih, tutor. Penampilan Suikyudi yang terhuyung-huyung sangat memilukan. Setelah berterima kasih padanya, dia terlatih-tatih keluar dari arena seni bela diri dan mendatangi Lin Bai dan penjaga lainnya. Lu Yin dan Duan Long naik dan berjalan keluar dengan bantuan kupu-kupu Suikyu. Duan Long berteriak, Lin Bai, apakah kamu mendengar apa yang Guru Murong Bing katakan tadi? Pergi ke toko obat mujarab dan dapatkan beberapa pil penyembuhan. Jawab Lin Bai dan pergi ke toko obat mujarab. Para murid yang berlatih di Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix terlahir luar biasa. Mereka tidak bisa terluka sepanjang hari. Oleh karena itu, semua pil penyembuh di paviliun dapat diminum secara gratis selama harganya tidak terlalu berharga. Ketika dia datang ke toko obat ajaib, Lin Bai menjelaskan alasannya. Seorang lelaki tua yang bertanggung jawab mengeluarkan banyak pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Setelah meminum pil, Lin Bai dan pengawalnya kembali ke Xiangshan. Di aula utama, kupu-kupu musim gugur air tergeletak di atas meja, tak berdaya. Lin Bai dan beberapa gadis Suikyudi menjelaskan, ini lisan, ini untuk penggunaan luar.
Berikan kepada sang putri sesegera mungkin, agar tidak meninggalkan bekas luka. Ketika pelayan meminum obat untuk kupu-kupu Suikyu, Linbai meninggalkan aula utama. Para penjaga mengira kupu-kupu Suikyu tidak akan meninggalkan aula utama hari ini, jadi mereka keluar dan meninggalkan satu atau dua orang untuk menjaga aula utama. Aula. Penjaga lainnya kembali untuk beristirahat. Sampai pertengahan bulan, pintu halaman Linbai ditendang terbuka. Linbai keluar dari kamar tanpa ekspresi. Dia melihat kupu-kupu musim gugur di halaman menatap Linbai, ditemani oleh beberapa penjaga lainnya. Ada apa dengan putri kecil? Linbai tidak mengerti jalannya. Keluarlah, aku ingin mencari sesuatu untukmu. Setelah selesai. Ketika Linbai keluar, dia melihat ke arah Luyin. Luyin mengangkat bahu dengan polos, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 10 penjaga datang ke aula utama dan berdiri di depan kupu-kupu air musim gugur. Menurutku tidak apa-apa melawan Lusin. Dia takut pada ayahku dan tidak berani menyerangku dengan keras. Lagi pula, ilmu pedangnya tidak terlalu tinggi. Karena aku ingin mempelajarinya, aku harus mempelajari yang terbaik. Mata indah kupu-kupu Suikyu berbinar, memandang ke 10 penjaga dan berkata, kalian 10, kecuali Linbai, semuanya dipilih oleh ayahku dari tentara. Setiap orang memiliki keterampilan unik. Aku ingin kamu mengajariku. Jangan khawatir, jangan sampai kamu mengajariku dengan sia-sia. Jika kamu mengajar dengan baik, kamu akan diberi pahala. Jika kamu tidak mengajar dengan baik, kamu akan dihukum dengan hukuman yang berat. Wajah putri kecil itu tegas, wajahnya memar dan memar, tapi dia menunjukkan keganasan. Ini. Ke-10 penjaga itu saling memandang dan bingung. Saya belajar dari Anda hanya untuk meningkatkan diri saya sesegera mungkin. Pada siang hari, saya pergi ke Chenyuan untuk berlatih, dan pada malam hari saya berlatih dengan Anda. Kata putri kecil. Putri, karena ini masalahnya, saya memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini. Saya juga seorang jenderal tua di pasukan pedang besi. Saya telah belajar banyak dari bertarung dengan orang-orang sepanjang tahun. Jika sang putri ingin belajar dari mereka, bawahanku bersedia memberikannya satu sama lain. Duanlong adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Linbai dan Luyin, bagaimanapun, tidak banyak bicara dan berdiri diam. Dan kamu. Putri kecil sangat puas dengan kata-kata Duanlong, tapi dia melihat ke arah Linbai untuk pertama kalinya. Mungkin Suikyudi tidak tahu kenapa dia bertanya pada Linbai. Haha, Tuan Putri, meskipun saudara laki-laki Linbai adalah seorang penjaga, prestasinya tidak sebaik milikku, dan dia bukan anggota pasukan pedang besi. Dalam hal pengalaman tempur sebenarnya, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Cukup bagiku untuk mengajarimu. Duan Lama menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Tuan Duanlong memang yang terkuat di antara kita. Jika dia mengajari sang putri, saya khawatir dia tidak membutuhkan kita. Penjaga lainnya mengira mereka tidak sebaik Duanlong, jadi mereka berkata sambil tersenyum. Bahkan jika itu adalah Luyin, dia menggema. Dalam hal pengalaman tempur sebenarnya, Luyin tidak sebaik Duanlong. Namun dalam hal mengumpulkan intelijen dan memata-matai musuh, Duanlong tidak sebaik Luyin. Aku menanyakan sesuatu padamu. Putri kecil memandang Linbai dengan tidak puas. Apa yang ingin kamu pelajari? Linbai menghela nafas tanpa daya. Apa maksudmu? Kata putri kecil itu dengan marah. Linbai Lue merenung dan berkata, saya memiliki 3 keterampilan di sini. Yang pertama adalah metode menaklukkan musuh. Yang kedua adalah seni bertarung. Dan yang ketiga adalah kemampuan melarikan diri. Apa yang ingin Anda pelajari? Apa perbedaan antara ketiga kemampuan ini? Putri kecil bertanya dengan penuh minat. Singkatnya, cara mengatasi musuh adalah dengan mengajarimu cara mengalahkan lawan. Misalnya, Lusin yang bertarung denganmu hari ini, memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu. Jika kamu ingin mengalahkannya, aku bisa memberitahumu jalannya secara langsung. Jika kamu pergi ke arena seni bela diri besok, kamu dapat dengan mudah mengalahkannya.
Cara ringan Lin Bai. Bagaimana dengan keterampilan kedua? Tanya putri kecil. Keterampilan bertarung dalam pertempuran sangat sengit. Jika kamu menggunakannya di pengadilan naga, itu akan melanggar aturan tempat ini. Lin Bai berbisik. Bagaimana dengan yang ketiga? Tanya putri kecil itu lagi. Jika kamu tidak bisa bertarung dengan orang lain dan ingin melarikan diri, itulah keterampilan ketiga, kemampuan untuk melarikan diri dari kehidupan. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, putri kecil itu mengalihkan pandangannya dengan gesit. Setelah setengah dering, bibirnya memunculkan senyuman gembira. Melihat Lin Bai, dia dengan tegas berkata, "Saya ingin belajar. Anda mengajari saya. Kita semua bisa kembali beristirahat." Aku pergi. Lu Yin dan beberapa penjaga lainnya menjawab dan pergi. Duan Long tidak mau menatap Lin Bai, bersenandung dingin, dan kembali ke halaman rumahnya. Saya tidak mengajar dengan sia-sia. Lin Bai berkata terus terang. Kamu adalah pengawalku sekarang, aku membiarkan kamu mengajar, kamu harus mengajar. Kupu-kupu air musim gugur berkata dengan galak. Putri, menurutku kamu salah. Aku pengawalmu, tapi aku hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanmu. Selama kamu tidak mengkhawatirkan hidupmu, aku tidak peduli dengan hal lain. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa membiarkan ayahku memberikannya kepadamu. Kata putri kecil. Lin Bai memandang putri kecil itu dengan serius dan berkata, saya ingin buku rekomendasi Anda. Rekomendasikan saya untuk menjadi murid kerinduan. Ya. Tanpa berpikir panjang, putri kecil itu setuju untuk turun, tetapi kamu harus membuktikan bahwa apa yang kamu ajarkan kepadaku berguna. Aku akan mengalahkan Lucien besok. Kamu pertama-tama memberiku kemampuan untuk mengalahkan musuh. Penilaianmu untuk melihat apakah kamu berbicara besar. Bagus. Lin Bai mengangguk dan tertawa.